Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, serta sahabat dai yang saya banggakan, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi ke Pare membeli soto babat. Hadirin, piye kabare? Sehat? Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, telah kita ketahui bersama bahwasanya pemuda merupakan the leader of tomorrow dan agent of change yang memiliki pengaruh sangat besar bagi bangsa dan agama. Mahatma Gandhi di dalam bukunya The Story of My Experience with Truth menjelaskan bahwasanya di dalam setiap kebangkitan dan perubahan suatu ummah, maka kita akan menemukan sosok pemuda sebagai irama rahasianya. Hal ini, saudaraku, juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Telah aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula kepada mereka sebagai petunjuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayat ini seolah-olah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya seorang pemuda merupakan bentuk miniatur dari kehidupan suatu bangsa dan agama. Maka baik dan buruknya suatu bangsa tergantung dari bagaimana kondisi pemudanya. Betul? Namun saudaraku, sayang seribu sayang, kondisi pemuda kita akhir-akhir ini, khususnya yang laki-laki, yang mana saudaraku, mereka lebih suka nongkrong sampai jam 3 pagi daripada melakukan kewajiban-kewajiban yang mereka miliki. Betul? Yang mana saudaraku, mereka lebih suka mabok-mabokan serta tawuran sana dan sini daripada mempersiapkan amal sebelum mati. Begitu pula dengan pemuda kita yang perempuan, yang mana saudaraku, mereka lebih suka meniru style orang-orang barat, memakai pakaian-pakaian ketat, memakai rok mini setinggi pantatnya yang kinclong sampai terlihat. Awas nanti disiksa oleh Allah dan para malaikat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tak sampai di situ saudaraku, pemuda yang dulunya masih bermoral kini sudah mulai liberal dan radikal. Sikap sosialis semakin menipis, terkikis oleh sikap kapitalis. Buktinya mana? Belum lama ini kita mendengar kabar dari Jawa Timur, yang mana ada seorang pemuda yang rela membunuh dan memutilasi pacarnya menjadi 554 bagian karena tuntutan ekonomi dan kehidupan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu timbul sebuah pertanyaan, saudaraku. Lantas apa solusi yang Anda tawarkan? Jawabannya ada dua. Yang pertama, cinta tanah air. Mengapa harus cinta tanah air, saudaraku? Karena dulu ada seorang ulama asal Jawa Timur yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bin Kiai Haji Asy'ari Jombang bin Syekh Abu Syarwan bin Syekh Abdul Wahid bin Syekh Abdul Halim bin Syekh Abdul Rahman bin Syekh Abdul Halim Pangeran Benawa bin Syekh Abdul Rahman atau Jakatingkir bin Sunan Giri Raden Ainul Yakin mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman.
Dengan cinta tanah air, kita akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Dengan cinta tanah air, kita akan berusaha menjaga nama baik bangsa kita. Betul hadirin? Betul pastinya. Lalu yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai benteng hidup kita. Mengapa demikian, Kang? Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadis riwayat Imam Malik. Setelah kita cinta tanah air, saudaraku, alangkah baiknya kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai benteng hidup kita. Bukan tanpa alasan, karena jika kita tidak menjadikan keduanya sebagai pedoman, maka dapat dipastikan hidup kita akan hancur, hidup kita akan babak belur, hidup kita akan jauh dari alur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka dari itu saudaraku, mari, mumpung kita masih muda, marilah kita gunakan kesempatan yang kita punya. Untuk apa? Untuk menorehkan prestasi dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan agama kita. Tak peduli saudaraku, engkau berasal dari mana. Tak peduli saudaraku, seberapa banyak harta yang kau punya. Sekali kau mengatakan, aku darah Indonesia, sampai mati pun kita memiliki kewajiban untuk memajukan bangsa dan agama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.